Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak pandangan dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda tetap setia bersama Perempat RRI Padang melalui frekuensi 92,4 MHz di kesempatan pagi ini ya. Dan seperti biasa kita akan kembali lanjutkan spesial program Perempat RRI Padang di Kamis pagi, yaitu kearifan lokal Minangkabau. Dan pagi ini kami akan juga melanjutkan perbincangan tentang kearifan lokal Minangkabau dalam sistem adat dan sistem kebudayaan ya, yang sudah kita urai subtopik-subtopiknya atau subtema-subtemanya. Dan pada pagi ini kita akan bicara tentang kelanjutan topik dari kearifan lokal dalam sistem sosial kemasyarakatan Minangkabau. Dan sebelum kita memulai perbincangan kita dengan Mak Tuanku ya, tepatnya Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun, dosen tetap mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau di UIN Imam Bonjol Padang ya. Nah, terlebih dahulu kami sapa beliau yang alhamdulillah Mak Tuanku bisa hadir bersama kita di studio pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Iya. pagi Bu Adit, selamat pagi dan sanak pendengar RRI Perempat dimanapun berada. Iya, sehat Mak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita bersyukur Mak Tuanku tetap sehat-sehat terus ya, bisa melanjutkan terus pencarian kita, pendalaman kita tentang kearifan lokal dari nenek moyang kita Minangkabau ini. Amin. Dan sanak pandanga, seperti biasa nanti di tengah perbincangan saya dengan Mak Tuanku, Anda juga bisa bergabung ya, ikut nimbrung di perbincangan ini melalui 812414 ya, dan juga di 0811660924 menanyakan tentang segala satunya berkaitan dengan topik kita pagi ini, yaitu kearifan lokal dalam sistem sosial kemasyarakatan Minangkabau. Baik, Mak Tuanku, sebelum kita lebih jauh dalam perbincangan topik kita tentang kearifan lokal dalam sosial kemasyarakatan Minangkabau ya pada pagi ini, mungkin ada baiknya Mak ya kita coba review kembali Mak tentang topik kearifan lokal dalam sistem sosial kemasyarakatan Minangkabau ini, Mak. Silakan, Mak. Terima kasih Bang Adit dan sanak pendengar RRI Perempat dimanapun Anda berada. Kita sudah mencoba menelusuri adat dan kebudayaan Minangkabau melalui kacamata ilmu antropologi. Sejak dari unsur-unsur yang kita bahas, ada bahasa, ada sistem religi, kemudian yang ketiga itu sistem sosial kemasyarakatan yang kita bahas sudah 2 minggu. Nah, dalam membahas sistem sosial dan kemasyarakatan, antropologi melihat ada beberapa aspek yang bisa kita lihat. Yang pertama tentu dikatakan tentang garis keturunan. Nah, sebelumnya kita menyatakan bahwa Minangkabau itu sistem keturunannya yang berlanjut adalah matrilineal. Setelah kita diskusikan ternyata Minangkabau tidak hanya matrilineal tapi juga menganut sistem patrilineal, pewarisan harta dan materi yang tidak terlihat seperti pangkat dan jabatan, gelar juga diwariskan dari bapak. Maka patrilineal dan matrilineal terpakai di Minangkabau. Boleh kita katakan bahwa garis keturunan itu paternal sebenarnya, karena tidak terputus hubungan bapak dengan anak atau ibu dengan anak. Kemudian dalam membahas sistem sosial kemasyarakatan, ada aspek-aspek lain yang sering dibahas, bagaimana pengelompokan keluarga, pengelompokan masyarakat dalam suatu wilayah geografis. Nah, kemudian ada sistem kepemimpinan dalam masyarakat. Itu yang bisa kita ulas hari ini barangkali Bung Adit. Iya, baik Mak Tuanku. Dan
tentunya nanti pengelompokan masyarakat ya dan pengelompokan negara, pengelompokan wilayah ini tentu juga tidak akan terlepas dari sistem keturunan tadi, Mak Tuanku ya. Betul, betul. Ya betul. Baik, kalau gitu mungkin kita mulai dari pengelompokan masyarakat dulu, Mak ya. Tadi ya sudah awali juga ada ketika off air tadi ada suku, ada Indu, ada kaum, ada parwi. Nah, kalau kita lihat, Mak, barangkali ini saya melihatnya sebuah tingkatan gitu ya, Mak ya, tingkatan Iya, pengelompokan. tingkatan besar kecilnya pengelompokan. Iya, Iya, Bar- yang terbesar itu dikatakan suku sebagai pengelompokan mereka yang satu kebutuhan, satu ikatan bersama. Nah, yang mengikat satu suku itulah yang sering disebut dengan sako dan pusako. Sako itu adalah gelar-gelar dan jabatan dalam sebuah kelompok itu. Suku itu kemudian memiliki struktur kepemilikan baik materi maupun imaterial sampai kepada pengelompokan struktur dari kepemimpinan di dalam suku itu sendiri. Maka di dalam sebuah masyarakat yang dikatakan suku itu terdapatlah ada pemimpin, ada harta, dan ada gelar jabatan. Begitu, Bung Adit. iya, baik itu suku yang boleh dikatakan kelompok terbesar ini, Mak ya. Ya, kelompok Nah, terbesar. ini tentu diawali atau merupakan himpunan dari kelompok-kelompok kecil sebelumnya, kan gitu ya, Mak ya. Iya, Nah, mereka bisa tumbuh dari kelompok kecil yang menjadi besar atau penggabungan beberapa kelompok kecil yang menyatu atau istilahnya itu malako sehingga membentuk sebuah kelompok yang dinamakan suku. Suku, ya. Itu diberi nama. oke. Nama yang paling terkenal itu yang ditawarkan oleh dua pendahulu Minangkabau, Datuk Perpatiah Sawatang dan Datuk Temanggungan. Ada 4 suku, Koto, Piliang, Bodi, Caniago. Sebenarnya itu hanya contoh saja, karena pada masa beliau itu hadir, sudah ada suku-suku lain di nagari asal itu. Ada suku Malayu, ada suku Pitopang, ada suku Kutianyi. Bahkan pada saat Datuk Temanggungan menceritakan atau menggambarkan tentang Lareh, Koto Piliang, dan Bodi Caniago. Begitu, Bung Adit. Ya. Baik. Nah, kalau kita runtut ke sampai unit terkecilnya, ada istilah parwi, Iya, ada kaum, Indu, kemudian baru ke suku, Mbak ya. Nah, betul, betul. mungkin ada baiknya nih, karena istilah-istilah ini mungkin pernah sih didengar oleh kaum milenial dan juga Gen Z ya, tapi barangkali masih samar ini, Pak. Apa dikatakan saparui gitu ya, Iya. atau parui, kemudian sekaum atau sakaum, kemudian saindu dan sasuku. Nah, mungkin kita coba dari yang terkecil nih, Pak. Gimana, Pak, Baik, soal parui? yang kelompok yang terkecil itu dikatakan parwi, itu mengacu atau merujuk kepada keturunan satu ibu atau satu nenek pada mulanya. Parwi artinya satu sumber kelahiran. Satu rahim memang ya. Satu rahim. Nah, dalam kepemimpinannya satu parwi itu biasanya tinggal dalam satu rumah gadang. Yang dikatakan satu rumah gadang tidak harus rumahnya satu, tapi neneknya bisa ditemukan garisnya ke atas. Nenek dari pihak ibu ke atas bertemu satu, dan satu rumah gadang itu diberi struktur kepemimpinannya seorang tungganai. Maka rumah gadang Batungganai itu adalah satu parwi. Nah, kemudian ketika parwi itu sudah berkembang menjadi 2, 3, 4 dan mereka memiliki properti baik rumah, baik tanah atau sawah ladang sampai ke makam pandam pekuburan. Nah, satu makam pekuburan itu dikatakan satu kaum. Jadi parwi itu lebih mengacu kepada satu nenek, kemudian kaum itu lebih mengacu kepada pemilikan harta bersama. Nah, satu kaum itu dipimpin oleh seorang penghulu. Jadi rumah gadang Batungganai
Kaum Bapangulu. Nah, satu penghulunya. Nah, di dalam kepenghuluan itu nanti akan berkembang struktur tambahannya. Ada tungkeknya, kalau rumah gadangnya ada 4, maka tungganainya ada 4. Penghulunya 1. Nah, jadi kaumnya 1, 4 rumah gadangnya, 4 tungganainya, 4 paruinya. Jadi 1 kaum, 4 parui. Nah, itu struktur yang paling umum ada di berbagai suku. Nah, satu kaum itu punya relasi dengan kaum yang lain yang kebetulan melakukan kesepakatan bersama bahwa mereka berasal dari tempat yang sama atau berasal dari keturunan yang sama. Nah, itulah yang kemudian dikatakan sapayuang. Nah, sapayuang ini dalam satu suku ada penghulu yang lebih tingginya. Bisa dikatakan penghulu Andiko atau penghulu Pucuk di Kota Piliang. Kalau di Bodi Canego, Andikonya. Jadi satu payung itu mereka sama dalam sistem kekerabatannya atau hubungannya, dan mereka dianggap bersaudara walaupun tidak ditemukan lagi garis keturunannya bertemu atau tidak. Mereka mengangkat kesepakatan mereka saudara, sama-sama satu payung atau dikatakan satu suku. Nah, yang sering terbolak-balik adalah Indu. Indu itu adalah payung yang sudah besar, tapi ada beberapa Indu yang membentuk suku dalam sebuah negari. Jadi urutan yang paling jelas itu adalah parui dalam satu rumah gadang, kemudian kaum dalam satu pandam pekuburan, kemudian Indu yang lebih besar. Indu itu lebih dikatakan juga Indua. Induanya satu. Ada tokoh yang dikatakan sebagai bundo kanduangnya dalam sebuah Indu itu. Nah, kemudian yang terbesarnya suku. Nah, ini nanti berkaitan dengan wilayah, Bung Adit. Ya, dalam sebuah kampung itu ada tungganai, ada kaum. Tapi kalau sudah nagari, itu mereka ada beberapa kaum membentuk Indu dan suku. Jadi Indu dan suku itu di nagari, tungganai atau parui dan kaum itu ada di kampuang. Jadi dua tingkatannya, kampuang dan nagari. Jadi sebuah kampuang ada kaum, datuk perpatiah misalnya, itu ada rumah gadangnya 4 atau 5. Kemudian kalau suku Tanjuang dari datuk perpatiah itu ada di nagari dengan sekian indunya. Kira-kira begitu. Jadi ini tingkatan jumlah isi komunitas. Satu kaum, satu pesukuan, biasanya ada kesepakatan mereka tidak akan saling menikah. Ya, kalau orang mengatakan larangan menikah sesuku di situ. Begitu. Baik. Nah, Mak, kalau saya lihat dari urutan ini, Mak, mulai dari parui, ya, kemudian kaum, kemudian berkembang jadi sapayung tadi ya, Mak, ya, atau Indu juga. Nah, kemudian suku, Mak. Nah, apakah kalau saya lihat ini dari uraian Mama, dari pari sampai kaum itu bisa dikatakan ada talian darah ya, Mak, ya, karena satu nenek. Iya. Nah, bagaimana dengan Hindu dan suku? Apakah mereka terbentuk juga dari adanya pertalian darah atau bagaimana, Mbak, sistem terbentuknya? Yang jelas hubungan darah itu sampai kaum. Sampai kaum, ya. Kalau sudah Hindu biasanya itu ada tambahan yang lain seperti akulturasi atau istilahnya apa ya, naturalisasi. Misalnya begini, Bung Adit, ketika mendirikan sebuah nagari, suku A sudah lebih duluan datang, misalnya suku Koto sudah ada. Kemudian datang keluarga baru membuka lahan di sana, mereka mungkin membuat suku baru, suku Piliang misalnya, tapi bisa juga mereka menyatakan diri menjadi bagian dari suku yang sudah hadir lebih duluan, namanya Malako. Nah, sistem Malako ini
adalah naturalisasi pernyataan mereka menjadi bagian dari suku yang sudah ada. Walaupun mereka tidak satu garis keturunan, tapi mereka menganggap bersaudara. Nah, mereka juga masuk jadi suku Koto, walaupun tidak dalam satu garis keturunan. Itu dikatakan Tabang Besi Tumpu Inggok Mencakam. Nah, mereka datang ke sebuah negari dan menjadi bahagian dari suku yang sudah ada. Nah, artinya apa? Pada Indu dan suku bisa saja mereka tidak satu garis keturunan, tapi mereka menyatakan dalam satu kelompok, dalam satu kekeluargaan, dan menyatakan tidak akan saling menikahi. Baik. Nah, Mak, kalau kita lihat penentuan atau penamaan pari dan kaum dalam hubungan tali darah itu sudah sebuah keniscayaan akhirnya, Mak, ya, satu Betul. ikatan. Nah, sekarang bagaimana, Mak, cara penentuan Indu atau suku ini, Mak? Artinya dari ke apa ini? Apakah ini kesepakatan saja mereka berkumpul kemudian menamakan diri mereka suku A gitu ya? Atau karena sudah ada yang menunjuk ini sukunya suku ini suku ini. Seperti apa asal muasal munculnya? Maksud saya asal muasal saya umpamanya dikatakan bersuku Jamba, sama Iya, Koto gitu ya, betul. umpamanya gitu. Nah, itu kan pasti dalam suku Koto pun, suku Jamba pun Parui dan kaum itu juga banyak yang berbeda. Betul. Nah, sekarang bagaimana menetapkan dia sebagai suku A gitu loh? Ya, ini proses kelahiran sebuah nagari. Jadi ini sejalan sebenarnya, Bung Adit. Pada awal pendirian nagari itu tentu ada peristiwa membuka lahan. Nah, itu dikatakan Malambang, Manaruko, Malaco, sehingga terbentuk sebuah lahan untuk penghidupan, apakah namanya sawah, ladang. Kemudian ketika mereka membuat tempat tinggal, mereka menamakan dirinya kelompoknya itu Tarata. Nah, pada saat Tarata itu ditegakkan, Tarata itu beberapa pondok pembukaan lahan untuk pertanian atau lahan persawahan, itu mereka membagi kelompoknya berdasar kedatangan. Berdasarkan kedatangan. Iya. Nah, kedatangan itu mereka bisa bawa dari tempat asalnya. Oke, kita ada di sini. Kita dari suku di kampung asal itu, suku kita suku Piliang. Nah, ketika datang kelompok kedua, mereka berunding, kita akan bergabung atau akan berdiri sendiri-sendiri. Sebaiknya berdiri sendiri-sendirilah. Maka ketika Tarata itu didirikan, mereka sudah punya suku masing-masing. Nah, suku itu memang ditegakkan atau dinamai oleh mereka yang datang pertama. Maka suku itu berkembang dengan perkembangan nagari-nagari itu. Maka jumlah suku sekarang sudah lebih 200 nama. Dari beberapa nama di awal mungkin hanya 10 atau 4. Bodi Cenego, Koto Piliang itu. Nah, pada pendirian pertama Tarata, ketika mereka akan berkembang menjadi sebuah koto, mereka harus punya struktur kepemimpinan. Nah, pada saat pendirian koto itulah mereka menyepakati yang kelompok itu suku A, kelompok yang kedua suku B, dan seterusnya. Nah, perkembangan itu sampai nanti membentuk nagari. Kenapa? Karena dalam undang adat, nagari itu boleh berdiri kalau ada minimal 4 sukunya. Misalnya mereka sudah datang 3 kelompok, tapi belum bisa mendirikan nagari. Maka kelompok yang sudah ada itu biasanya akan membelah diri. Oke lah, yang kelompok 1 suku A, suku B. Suku C membelah diri, suku C1 dan C2, maka jadilah 4 suku. Maka ada Koto di Ulu, Koto di Mudia, seperti itu. Mereka mulanya 1 suku, membelah diri dan menjadi 4 suku, baru mereka mendirikan nagari. Itu untuk memenuhi undang nagari, bahwa nagari itu minimal punya 4 suku. Nah, itulah asal perkembangannya. Ketika nagari itu sudah berkembang, datang kelompok yang baru untuk bermukim di nagari itu, mereka bisa
bergabung dengan suku yang ada atau menyatakan mereka suku yang baru lagi, maka sukunya bisa 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Nagari itu ada yang sampai belasan jumlah suku di nagari itu. Begitu Bung Adit. Ya. Berarti ketika suku itu berada di tempat yang baru, itu berdasarkan kedatangan gitu ya, Mbak ya? Iya. Boleh dibilang itu mungkin semacam sebuah kabilah lah gitu lah. Iya, kabilah. Kalau di Jazirah sana kabilah mungkin ya, Mbak ya? Kabilah. Atau kelompoknya kafilah-kafilah gitu ya, kabilah. Nah, mereka menamakan diri A, B. Nah, tapi seperti yang Mbak katakan tadi, saya masih dalam pertanyaan di kepala saya gini, Mbak. Di tempat awal pun mereka umpamanya gitu ya, ketika munculnya istilah suku ya. Nah, padahal mereka tidak satu hubungan tali darah kan, Mbak ya, di suku itu. Jadi bagaimana? Apakah mereka sepakat saja di antara ketika kaum sudah berkumpul itu lah, atau umpamanya gini nih, di negara ini dari sini ke sana itu sukunya A gitu umpamanya, atau dari Piriang Sawah ini ke Batang Iye sukunya A, seterusnya di balik Tang Iye B gitu, atau seperti apa, Mak, proses? Iya, Sehingga kenapa saya tanyakan itu, Mak? Karena sepertinya suku dalam kekerabatan Minangkabau itu begitu kental, Pak. Ya, ketika orang satu suku berada di perantauan itu ibaratnya sudah beradik kakak gitu loh, Mak. Nah, betul. jadi ini ada apa nih yang membuat bagaimana mereka menyatukan diri dalam suku itu pada awalnya sehingga begitu terasa kekentalan kekerabatan mereka, Mak? Ya, ini karena proses proses alamiah ketika mereka membuka lahan. Contoh kasusnya begini, Bung Adit. Ketika membuka lahan ke tengah sebuah hutan rimba, itu biasanya yang pergi ke hutan itu seorang laki-laki dan saudara perempuannya dengan anak-anaknya. Kira-kira begitu. Saudara perempuan dengan anak-anaknya ini adalah kemenakan dari si laki-laki. Si laki-laki inilah yang menjadi tungganai dalam kelompok yang Malaco itu. Tungganai Malaco itu biasanya orang yang yang disegani lah. Dia hanya menunjuk, nah ini tanah kita, ini tanah kita, ini sawah kita. Lalu mereka tunjuk pasupadan itu, dia beritahu ke tetangganya, yang di sini adalah milik saya, Rajo Bangkah misalnya begitu. Rajo Bangkah itu kemudian akan menjadi penghulu di suku yang akan ditegakkannya. Apakah itu dari kemenakannya yang berkembang atau orang baru yang datang dan naturalisasi atau malako kepada kelompoknya. Jadi saya punya beberapa kisah tentang Malaco nenek moyang di sebuah nagari. Itu yang datang itu memang satu orang pimpinan kelompok itu dengan saudara perempuan dan anak-anaknya. Jadi seorang mama dengan kemanakan-kemanakannya. Bisa mereka bawa nama suku dari tempat asalnya, bisa mereka membuat nama suku baru di tempat mereka mendirikan kampung yang baru itu, Tarata yang baru itu. Urutannya itu Tarata ketika hanya baru rumah-rumah pondok. Kemudian ketika mereka sudah mendirikan rumah permanen dinamakan dusun. Nah, kalau sudah punya dusun biasanya di sana sudah ada suku. Nah, kalau Tarata itu baru keluarga kecil saja. Dan keluarga kecil itu biasanya mama dengan saudara perempuan dan kemenakan-kemenakannya. Nah, di sanalah sering terjadi perkawinan itu usianya singkat. Kenapa? Ketika saudara perempuannya sudah butuh untuk dinikahkan, itu si mama tadi datang ke tetangganya untuk melamar calon menantu. Jadi tetangganya juga berbuka lahan, dibawa ke rumahnya menjadi menantu. Nah, ketika keluarga yang menantunya itu akan mencari lahan baru dan meninggalkan tempat itu, Tarata itu, biasa saja ditinggalkan istri dan anak-anaknya itu dengan si mama. Dan si laki-laki suami ini pergi ke tempat baru untuk membuka lahan baru. Ini juga kisah tentang Abu Detes Tunggua ketika suami itu mudah sekali meninggalkan istrinya karena istri itu dilindungi oleh saudara laki-lakinya atau mamanya.
Itu yang sering dikatakan Abu DT Tunggua. Itu asal muasalnya Mak, Salah ya. satu cerita Abu DT Tunggua itu Iya, iya, ketika lahan baru dibuka itu kan banyak tunggul-tunggul kayu yang habis dibakar, ada debu di sana. Jadi si istri ini melihat suaminya itu sudah Bagaikan. pergi lagi ditiup angin. Iya, iya, Begitu. Maka pada masa awal itu biasa saja seorang wanita itu suaminya berganti sampai 2-3 kali. Kenapa? Karena dia hidup dalam perlindungan mamanya dan anak-anaknya yang ikut membuka lahan atau mengembangkan ekonomi di kaum mereka itu. Nah, begitulah perkembangan awal ketika Tarata dusun itu berdiri. Saya punya riwayat beberapa nagari tentang orang Malaco dan mendirikan Tarata seperti itu. Ya. Nah, kemudian Mak, yang menarik juga, ketika suku mereka dibentuk gitu ya Mak ya, atau ketika suku itu dibentuk, yang merupakan himpunan dari beberapa kaum ya, atau Hindu ya Mak ya, yang berasal, yang terbentuk juga dari Pari awalnya, kemudian kaum, kemudian jadi suku gitu ya Mak ya, mereka berhimpun. Nah, apakah awal itu ada sebuah perjanjian Mak, atau sebuah ikrar atau persumpahan, sehingga seperti saya bilang tadi, muncul keterikatan yang luar biasa kuat saya lihat, apalagi ketika di perantauan Mak, ketika engkau suka engkau apa itu, aduh sana Mak, dengar gitu Mak ya. Betul. Sama kita sama bedun sana, sampai ada aturan ya, saya tidak tahu persoalan apakah ini adat sebenarnya atau tidaknya gitu ya, tapi kawin sasuku dilarang sampai demikian, padahal bicara perkawinan itu kan bicara hak asasi sebenarnya Mak ya. Tapi suku justru dilarang, suku sampai semakin kuatnya, ketatnya aturan suku. Nah, apa kira-kira yang membuat seperti itu Mak? Apakah seperti apakah ada persumpahan kah, perjanjian kah, atau ikrar bersama seperti apa Mak? Ikrar tentu ada, kesepakatan tentu ada. Suku tidak bisa diasak, kampung tidak bisa dialih, itu petuah lamanya. Artinya begini, ketika mereka membuka lahan itu, mereka satu rumah bersaudara dalam satu ibu mulanya, kemudian datang orang baru yang Malako itu menjadi bahagian suku. Mereka menjadi satu saudara. Nah, persaudaraan walaupun tidak satu darah itu, mereka menganggap yang ada di dalam kaumnya itu adalah saudara. Tidaklah nyaman rasanya menikahi saudara. Maka dalam riwayatnya itu memang ada semacam kesepakatan awal, kalau orang bersaudara itu menikah bukan larangan sebenarnya, tapi tidak nyaman ya, tidak nyaman bersaudara itu menikah. Maka ketika mereka menyatakan satu suku, mereka merasa bersaudara. Ganji ya rasanya, tidak tamakan nasi itu rasanya gitu, kira-kira begitu. Jadi ketika kemudian menjadi aturan adat yang menyatakan dirinya satu suku itu saudara, maka bagi seorang laki-laki siapapun yang sukunya sama dengan dia itu adalah kemenakannya. Alangkah lucunya seorang mama menikahi kemanakan. Nah, apakah suku yang namanya sama itu memang terlarang semua? Ada aturan tambahan kemudian ketika sudah melewati 7 bukit dan 7 sungai atau 7 lurah, itu boleh. Misalnya saya suku Koto di Bukit Tinggi, ada suku Koto di Solo, itu kan jaraknya sudah jauh, itu sah-sah saja menikah, tidak ada masalah. Kenapa? Penghulunya sudah berbeda, kaumnya sudah berbeda, payungnya sudah berbeda, nagarinya sudah berbeda jauh. Jadi tidak menjadi haram di sana, hanya tidak nyaman. Kemudian ketika terbentuknya sistem kemasyarakatan, ketika ada sumando dan mamak rumah, ketika sumando itu harus membelakangi bilik dan mamak rumah menghadap ke bilik, seorang yang menikah dengan saudara sesukunya tidak akan punya tempat di dalam jajaran itu. Dia mamak rumah harusnya menghadap ke bilik. Ketika dia menikah dengan saudaranya, dia jadi sumando, dia harus menghadap ke halaman. Dia tidak punya tempat.
kira-kira begitu. Oh, jadi Jad- ada aturan tambahannya ya, Mak ya. Yang Iya. tidak boleh itu atau boleh ketika sudah melewati tujuh apa tadi tujuh Tujuh lurah, tujuh lurah, tujuh bukit, tujuh sungai gitu ya, Mak ya. tujuh lurah, tujuh Iya, bukit. iya, iya, iya. Eh, Iya. Bahkan Ah. walaupun nagarinya bertetangga tidak harus tujuh lurah, kalau sukunya memang sudah jelas berbeda, pandang pekuburannya sudah berbeda, biasanya suku itu menambah predikat di belakangnya. Ambo koto dilia, calon istri ambo koto diulu boleh saja. Gitu. Tinggal mengisi adat di sana istilahnya, memohon posisinya dijelaskan. Kalau di Li ambo jadi sumando, kalau di Mudi ambo jadi mamak rumah. Begitu. Itu di para nagari berlaku seperti itu. Artinya apakah ini bisa dikatakan saling kanagari, Mak? Artinya ketika udah berlain nagari sudah ada kemungkinan gitu. Betul sekali, betul sekali. Ya kenapa ini saya tanyakan, Mak? Karena ini sepertinya fenomenal juga, Mak, untuk hari ini gitu ya, Mak ya. Karena kan ya kita tahu pergaulan di kaum milenial hari ini kan sudah terbuka ya, Mak ya. Dan Ya, saya sering berhadapan dengan generasi muda menyatakan hal itu. Kenapa kawin suku dilarang padahal agama membolehkan? Tidak ada urusannya di sini larangan agama. Agama tidak melarang itu, tapi bagi orang Minang itu ganjil dan tidak nyaman. Tidak nyaman kenapa? Karena alangkah lucunya kalau kemenakan jadi istri seorang laki-laki, sementara dia yang akan membimbing kemenakan itu. Maka dalam adat Minang, laki-laki itu kalau sudah balik, dia tidak punya tempat di rumah gadang, kecuali ketika ada alek. Jadi kita pernah bicarakan bagaimana pendidikan di Minangkabau. Usia sampai 7 tahun dia boleh di rumah gadang, 7 sampai 15 tahun dia harus di surau. Karena dia sudah balik, dia tidak boleh lagi hadir di antara saudara perempuannya, karena dia akan jadi mama. Nah, kalau sudah dewasa dia akan menjadi sumando di rumah orang. Di mana dia punya rumah? Di rumah istrinya. Minggu lalu kita sudah bahas bahwa rumah seorang laki-laki itu di rumah kaum istrinya. Di mana rumah itu di suku Tanjuang begitu. Padahal sukunya saya suku Koto misalnya begitu. Begitulah adat Minangkabau, karena properti dan jabatan itu ada dalam garis mama dan ibu, maka laki-laki itu tidak punya kesempatan atau tidak diizinkan untuk menikahi saudaranya. Walaupun dalam Islam boleh saja menikahi saudara itu, kita ingat Nabi Muhammad itu menantunya Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupunya. Dalam adat Minang, bolehkah menikahi saudara sepupu? Nah, itu yang dikatakan janggal. Itu bukan sesuatu yang berdosa, tapi itu sumbang. Sumbang ya, Mak ya. Sumbang itu apa? Sumbang itu ketika tidak nyaman kita merasakan dan tidak nyaman orang melihatnya. Nah, jadi kalau ada yang memaksakan diri menikah dengan saudara sesukunya, ya Anda jauh-jauh lah dari nagari ini. Dikatakan dibuang dari nagari. Dibuang sepanjang adat istilah gitu ya, Mak. Iya. Artinya apa? Ketika dia masuk dalam perhelatan, dia tidak punya tempat. Di mana dia akan duduk? Dia akan duduk di tempat sumando, dia mamak rumah. Dia akan duduk di tempat mamak rumah, dia jadi sumando. Kan susah, posisinya tidak ada. Boleh menikahlah, tapi hilang sajauh-jauhnya. Bau karimbo, artinya memakan nabi-habis. Anda hiduplah dalam rimba, kira-kira begitu. Menyuruh hilang itu ya, Mak ya. Menyuruh hilang-hilang, makan nabi-habis. Jadi bukan haram ya. Jadi ini masalahnya harus dibedakan. Bagi Islam itu tidak haram, tapi bagi orang Minang itu janggal atau tidak nyaman. Seperti makanan tertentu yang syarak, yang lazim, yang pernah kita bicarakan. Di Timur Tengah orang biasa memakan kadal. Ada jenis kadal yang diternakkan namanya dab. Nah, kadal itu makanan yang mereka sukai. Suatu kali Nabi Muhammad hadir dalam kelompok itu, mereka sedang memasak kadal itu. Ditawarkan kepada Nabi, silakan dimakan, saya tidak memakan itu. Karena Nabi tidak suka kadal.
silakan, tidak haram, silakan dimakan. Begitu juga lah orang Minang. Kalau Anda mau menikah dengan sepupu Anda, silakan. Anda pergilah jauh-jauh dari negeri ini. Kira-kira begitu. Tidak haram. Ya. Baik, dan saudara pendengar di mana-mana Anda berada, menarik saya pikir perbincangan kita pagi ini ya, apalagi masalah suku ya, masalah kaum, dan juga saya pikir persoalan ulayat ini sering berkisar di sini juga, masalah suku dan kaum ini. Ada yang sejalan dengan itu sebentar, Bung Adit, sebelum kita masuk ke harta ulayat segala. Iya. Dalam susunan kekeluargaan ada Parui, ada kaum, ada Hindu, ada suku. Untuk wilayah, teritori juga begitu. Ada tarata, kampung, sampai nagari. Tarata, dusun, koto, nagari. Nah, seluruhnya biasanya disebut kampung itu. Nah, perbedaan itu gradual, bertingkat, sama juga dengan suku tadi. Orang tidak nyaman kalau menikah dengan orang sekampungnya, walaupun sukunya sudah berbeda. Kenapa? Yang namanya pariwak dan sanduak itu kan biasa saja berlaga. Nah, itu tidak nyaman kalau seorang mertua mendengar menantunya bertengkar dengan suami atau dengan istrinya di sebelah rumahnya. Maka menikah sekampung juga tidak nyaman bagi orang Minang. Lagu sekandang misalnya. Lagu sekandang itu tidak bagus. Walaupun ada yang melakukannya, tapi itu orang melihatnya tidak nyaman. Jadi miring dia. Itu sumbang. Sumbang kawin sasuku, sumbang kawin satarata. Jadi orang selama ini kan sumbang dilarang kawin sesuku, tidak dilarang, tapi itu sumbang. Sumbang itu tidak nyaman. Bagaimana tidak nyaman? Ketika kita melihat orang memakai pakaian tidak beres, kita kan tidak nyaman melihatnya. Seperti itu. Orang memakan sesuatu yang tidak biasa kita makan, kita tidak nyaman. Nah, itulah yang sumbang. Nah, Mak, kalau kita lihat Mak, ke persoalan teritori tadi Mak ya, kita sudah masuk teritori Mak ya. Kalau tadi persoalan ikatan, mulai dari pari, kaum, Hindu dan suku, sekarang ada teritori bernama tarata, dusun, koto dan nagari. Kalau kita bawa ke teritori kita hari ini Mak, ini untuk lebih mudah memahami Mak ya. Nah, kira-kira ini persamaannya di mana nih Mak? Tarata itu sama? Tarata itu mungkin RT. Oh, pantas ya. RT, RW. Kalau udah satu RT. Kalau menikah satu RT itu sumbang. Iya. Istilahnya macam bertengkar anaknya dengan menantunya di rumah sebelah kedengaran sama ini. Kan tidak nyaman terdengar oleh dia. Itu. Tarata itu setingkat RT lah kira-kira, karena hanya sekitar 4-5 rumah yang baru buka lahan. Kemudian kalau sudah dusun itu RW lah. Ketika sudah koto, nah itu sudah selevel kelurahan. Kalau nagari itu selevel kecamatan. Kira-kira begitu. Nah sekarang kan itu juga dilanjutkan bahwa nagari itu selevel di bawah kecamatan sekarang. Iya, di bawah kecamatan ya Mak ya. Di bawah nagari ada RW, di bawah nagari di bawah RW ada RT. Iya. Jadi kalau sekarang apa namanya Mak? Di bawah nagari itu korong Korong. Nah, korong itu levelnya sama dengan korong, sama dengan dusun lah. Iya. Baik. Baik Mak, ada yang mau bergabung sepertinya Mak. Kita coba terima Mak ya. 812414. Iya. Ini dia. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cih, Mas Tulangku. Waalaikumsalam, Bu Mel. Silakan Bu Mel. Ya, dengar suara Tuangku tadi menyebut, dia kan tanya tarata, gitu. Jadi tentu tarata ini ada hubungannya dengan luwak itu dah, Mas Tulangku. Kan gitu. orang nyebut luwak ini. Sekarang saya luwak, mandi di sinan tapetnya tuh, gimana nih Mas Tulangku? Baik. Ya, ini tentang istilah ini ya, istilah luwak. Iya. Terima kasih, Cih. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Mel di Belimbing. Kita gabung, Mak, ya. Ini ada satu lagi, Mak. Di 081166. Bu Mel tadi masalah istilah luwak, pengertian luwak, Mak, ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya, Mak. Ini ponakannya Mak Tuanku ya. Iya. Kok surau mama selit minggu jadi datang. Alhamdulillah. Mak, ayo dong katanya tadi mama salah. Penentukan nagari. Jadi minimal 4 suku.
Tadi merangam yang urain Mama itu untuk memenuhi empek suku itu maka dipecah lah. Misalnya tadi koto di Ili, koto di Ulu, Iya. dan ada loh koto kacik suku. Iya. Jadi itu mah kok menyuruh kecil mak tadi hilang. Iya. Itu lama nyuruh dampak juga sih. Itu lena mudarat manfaatnya apa tuh mak? Kalau mau mudaratnya lena kawinan taruh sesepupu itu. Itu mudarat atau ada hal lain mak. Iya. Itu yang pertama mak. Iya. Itu yang kedua mak. Asal mulutnya bantunya kelarasan gua mah. Apakah orang cek kelarasan pada awalnya tementukannya dulu dilarang untuk kawin mah. Misalnya orang koto jo pilihan atau body jo siniago. Nah, coba mau itu dan coba ada menyakit diri yang sendiri ini. Coba ayah mau orang pilihan. Itu mah. Sekedar untuk mau tahu mah. Itu ya mak pertanyaan nomor. Banyak mau mak. Iya, makasih Pak Rizal. Ya, Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menduga, Mak, ketika kita bicara suku, ini yang paling seksi persoalan ini. Iya. Silakan, Mak. Yang pertama dari Bu Mel, istilah luak. Luak ini makna awalnya itu kurang atau berkurang. Jadi kalau luak tanah datar kurang langkok tanahnya yang datar. Luak 50 kurang dari 50. Itu asal kata luak. Luak itu juga bermakna berbeda di beberapa negari. Luak itu bisa diartikan sebuah cekungan yang dijadikan tempat bermukim atau tempat bercocok tanam. Nah, jadi sebuah cekungan tempat yang layak untuk ditanami. Nah, biasanya luak itu asal dari pendirian tarata. Tarata itu ketika orang mendirikan kebun, luak itu ketika orang membuka pesawahan. Nah, jadi ada beragam makna luak, Bu Mel. Nah, tapi dalam pembentukan nagari, luak itu menjadi yang lebih besar daripada nagari. Jadi kalau tadi kita katakan urutannya, yang paling kecil itu tarata. Tarata itu 4-5 rumah yang pertama membuka lahan. Kemudian ketika 4-5 rumah itu bergabung dengan tetangganya yang 4-5 rumah yang lain, mereka menjadi sebuah dusun. Nah, dusun itu kemudian menjadi besar karena ada jalan, ada pasar, mereka mendirikan koto. Kalau sudah ada jalan, ada pasar, mereka kemudian sepakat ingin mendirikan nagari. Maka mereka merujuk kepada undang adat, nagari itu harus punya ampe suku. Nah, suku yang ada itu bersepakat merundingkan, kita sudah ada 4 suku ini, kita dirikan nagari. Dirikan nagari itu mendirikan balai dan musaji. Tapi kalau di nagari itu atau di koto yang tadi itu sudah ada, baru ada 3 suku, mereka akan berunding bagaimana agar kita bisa segera jadi nagari ini. Oke lah, ini suku A ini, suku Piliang ini kaumnya sudah besar ini. Sudah ada 100 orang. Bagaimana kalau kita membelah diri berdua? Maka ada Pili satu, ada Pisang satu. Jadi Piliang itu bisa dipecah menjadi Pili, ada yang memecah menjadi Pisang. Lahirlah 4 suku. Tadi ada suku Koto, Tanjuang, Piliang mulanya. Kemudian Piliang itu karena orangnya banyak, mereka pecah diri menjadi Pisang dan Pili. Jadilah 4 suku. Barulah mereka mendirikan nagari. Nah, itu yang terjadi. Sama seperti pertanyaan Pak Rizal tadi, ketika suku itu sudah besar, jumlahnya sudah banyak, maka mereka ingin punya kemandirian masing-masing, basi balangan baju istilahnya. Mereka mengangkat penghulunya masing-masing, mereka memisahkan diri, biasanya dengan cara baik-baik, tapi ada juga dengan cara yang frontal, bertengkar, yalah, pisah lah wak, situ dulu kami di Mudia.
maka ada Koto Kacir, ada Koto di Hulu, ada Koto di Mudia, dan banyak sekali suku-suku itu yang memekarkan diri ya. Tidak selalu dalam konflik, tapi ada yang baik-baik memekarkan diri. Nah, saya sambung dengan pertanyaan Pak Rijal, apakah itu menyuruhnya sudah hilang? Ketika mereka sudah memisahkan diri dan sudah dalam suku yang berbeda nama, walaupun namanya itu beda dalam predikat saja, Koto Kacir dan Koto di Hulu misalnya, mereka sudah berbeda suku dan sudah berbeda penghulu, mereka sudah diterima kalau mereka menikah di antara dua suku yang berbeda itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang kelarasan. Kelarasan sebenarnya tidak persis berhubungan dengan suku yang ada. Penamaan Lareh Koto Piliang dan Bodi Caniago itu penamaan oleh Datuk Ketumanggungan untuk kepemimpinan. Nah, kita belum bahas kepemimpinan dalam masyarakat. Kepemimpinan dalam masyarakat yang Bajanjang naik Batonggo turun, ketika ada penghulu itu yang penghulu pucuk, ada penghulu penghulu urek tunggangnya, ada yang lebih tinggi, ada yang memimpin secara keseluruhan, ada yang memimpin bagian-bagian kecil. Itu dikatakan Koto Piliang, Bajanjang naik Batonggo turun. Ada yang penghulunya itu per kaum itu satu, dan semua penghulu itu duduknya sama rendah, tagaknya sama tinggi. Tidak ada penghulu pucuknya. Itu dikatakan kelarasan Bodi Caniago. Apakah sebuah nagari itu persis Bodi Caniago atau persis Koto Piliang? Tidak juga. Masing-masing nagari itu mengembangkan sendiri sistem kepemimpinannya, tergantung suku-suku yang ada di dalam nagari. Ada dalam nagari itu sukunya Koto ada, Piliang ada, Bodi ada, Caniago ada. Mereka sepakat misalnya kita Bajanjang naik Batonggo turun lah. Walaupun di sana ada suku Bodi, mereka susunan kepemimpinannya bertingkat. Atau sebaliknya, dalam sebuah nagari yang ada suku Koto, ada suku Piliang, mereka sepakat untuk duduk sama rendah, tagak sama tinggi. Maka kelarasan di negara itu kelarasan Bodi Caniago, walaupun di sana ada suku Koto. Begitu. Kemudian pertanyaan terakhir dari Pak Rijal, apakah ada mudarat nih? Ada mudaratnya? Ya. Kalau mudarat dalam segi adat, ya jelas orang yang satu suku itu kalau menikah akan rusak tatanan adat. Mamak tidak jelas, sumando tidak jelas posisinya, maka disuruh jauh-jauh dari nagari. Tentang satu kelarasan boleh menikah, boleh. Saya pikir itu hanya pendapat yang kurang tepat itu kalau satu kelarasan tidak boleh menikah. Dalam satu nagari itu kan ada beberapa suku dan mereka menganut satu kelarasan. Asal sukunya sudah berbeda, sebenarnya boleh saja secara adat menikah. Orang Koto dengan orang Piliang menikah ya biasa, tidak masalah. Tapi ada tapinya. Ada suku ini yang menganggap atau menyatakan diri mereka beradik kakak, walaupun sukunya berbeda. Seperti Koto dan Piliang dalam satu kampung, mereka menganggap dirinya beradik kakak. Mereka menghindari untuk perkawinan karena mereka menganggap dirinya beradik kakak. Itu biasa, bukan hanya suku Koto dan suku Piliang saja. Banyak suku-suku lain yang menganggap dirinya bersaudara dalam sebuah nagari dan mereka menghindari perkawinan di antara suku itu. Kemungkinan besar nenek mereka dulu satu. Neneknya satu ketika datang pertama di nagari itu, tapi ketika ingin mendirikan nagari mereka membelah diri atau memekarkan diri menjadi dua suku. Jadi mereka memang kemungkinan masih bersaudara. Perkawinan antar saudara itu sangat dihindari, walaupun sudah jauh. Walaupun secara Islam halal. Saya ingatkan kembali, Nabi Muhammad itu menantunya adalah saudara sepupunya. Ali itu saudara sepupu dari Nabi Muhammad. Begitu Bung Adit. Iya. Jadi memang
murah-murah sulit juga memahaminya nih seperti yang bilang kemarin. Kalau non Minangkabau ini sepertinya memang murah sulit juga. Agak rumit. Agak rumit. Dan ini memang khusus untuk orang Minang bisa menjawabnya. Kenapa saya bilang murah sulit, Mak? Di satu sisi orang Minang mengikrarkan diri adat bahasa di syarat bahasa di kitabullah gitu ya, Mak ya. Iya. Nah, Rasulullah ini dengan supunya kan gitu ya. Baru menentukan sepupunya kan gitu ya, Mak ya. Sementara orang Minang jangankan sepupu gitu ya. Iya. Satu suku saja itu ya sumbang. Nah, ini kan ya kalau tidak memahami makna di balik apa kearifan yang apa sebenarnya. Nah, mungkin ini yang perlu kita garis bawahi, Mak ya, bahwa ada sebuah kearifan ketika ada larangan-larangan kawin sesuku ya. Kemudian juga yang lain-lainnya. Itu harus dilekatkan dengan teritori tadi, Bung Adit. Yang sumbang itu bukan hanya kawin sesuku, tapi kawin satarata. Kawin satarata. Ya. Ya. Jadi Nah, kalau kita sudah hubung hubungkan dengan itu, baru kita paham maknanya. Alangkah lucunya kalau orang satu RT menikah, nah terjadi pertengkaran di rumah antara anak dan menantu, ya, Mak ya. Anak dan menantu. Kita dengar nih, Mak. Terdengar oleh kedua mertua, alangkah tidak nyamannya hidup. Dan kadang-kadang maaf ngomong, karena saking emosinya disebutlah keluarga sebelah dari A sampai Z gitu ya, Mak. Betul, kedengaran oleh yang si punya diri. Nah, ini kan memang benar-benar itu kearifannya barangkali salah satu ya, Mak. Iya, ada petuah orang tua begini, Bung Adit. Kalau karib itu diperluas, tidak dipertebal. Artinya apa? Menikah dengan saudara yang dekat, atau dekat tempat atau dekat hubungan itu mempertebal karib. Nah, kalau karib dipertebal itu apa akibatnya? Itu mematahkan anak janjang. Artinya apa? Ketika terjadi sesuatu, itu hubungan yang lainnya akan terganggu. Maka akan lebih baik karib itu diperluas. Maka carilah menantu yang jauh, carilah pasangan yang jauh, posisi kekerabatannya dan posisi fisik teritorialnya. Nah, maka diperluaslah alam ini. Kenapa hanya melihat yang tetangga sebelah rumah? Kenapa hanya melihat saudara sepupu yang satu kaum? Kenapa tidak melihat keluar negari atau keluar negeri yang sesungguhnya? Iya. Seperti Mama ya, Mak ya. Insya Allah. Alhamdulillah saya punya menantu, baik anak saya, baik kemenakan saya sudah Indonesia Raya. Dan mereka saya minangkan. Oh gitu ya, Mak ya. Bisa kita bicarakan nanti bagaimana meminangkan orang yang dari luar Minangkabau. Sehingga mereka akhirnya bersuku di Minang ya, Mak ya. Iya. Baik, luar biasa. Kalau menikah dengan seorang Jawa, seorang laki-laki menikah dengan wanita Jawa, apakah anaknya punya suku? Nah, bisa kita bahas itu. Menarik. Baik, Mak. Memang sekali lagi saya ingin katakan bahwa ketika mengulik warisan nenek moyang ini tidak bisa dalam 1-2 jam ya, Mak ya. Kita berencananya ada 3 subtopik sampai ke tuku nanti gak usah jarangan, tapi ternyata 2 topik ini kita sudah sampai di ujung. Baik, Mak Tengku, barangkali kita kita lanjutkan lagi nanti, Mak ya, persoalan ya artinya ketika ada kekerabatan, ada teritorial, tentu butuh pimpinan. Kan gitu ya, Mak ya. Betul. Butuh pimpinan. Sampai ada istilah yang tersohor sekali, Tengku nanti gak usah jarangan, kan gitu ya, Mak ya. Di mana nih posisinya? Apakah di negari, apakah di koto, pakai di dusun terata? Nah, ini pertanyaannya ada saudara nggak ya? Kita sudah sering dengar ini. Tengku nanti gak usah jarangan. Nah, di mana mereka itu berada? Dan siapa-siapa saja mereka, kemudian bagaimana hubungan dengan suku, dengan kaum, dengan terata, dusun, kota, negari. Menarik sekali ini saya pikir ya. Insyaallah. Ya, insyaallah kita lanjutkan nanti, Mak ya, dalam kepemimpinan di topik sosial kemasyarakatan Minangkabau ini, Mak ya. Oke. Baik, Mak, sebelum berpisah silakan, Mak, barangkali ada simpulan yang ingin disampaikan, Mak. Silakan, Mak. Terima kasih. Jadi ada kearifan dalam sistem sosial kemasyarakatan Minangkabau ketika pembentukan kelompok mulai dari parui, kaum, indu sampai suku, kemudian pembentukan berdasarkan wilayah atau teritori ketika awalnya tarata menjadi dusun, dusun berkembang jadi koto dan kemudian menjadi nagari dalam sebuah sistem kemasyarakatan Minangkabau yang dikatakan adat Salingka Nagari.
Nah, di sanalah ada kearifan-kearifan untuk saling menjaga agar keberlangsungan baik kelompok hubungan darah atau hubungan kekeluargaan maupun hubungan orang satu wilayah. Begitu Bung Adit. Baik, menarik sekali dan jelas sekali. Dan sebenarnya ya mudah-mudahan dengan ini tercerahkanlah kita. Ya kenapa ada aturan seperti itu dan kenapa itu terjadi, sudah terjawab ya. Dan tidak ada lagi nih semacam kontra pemikiran ini ya persoalan suku ini. Mudah-mudahan ini jelas semua ya ke depan. Amin, mudah-mudahan bertemu nanti. Iya, baik dosa pendengar, sampai di sini acara Kearifan Lokal Minangkabau kita pada pagi hari ini dalam topik kearifan lokal dalam sistem sosial kemasyarakatan Minangkabau. Subtopik yang kita bahas tadi adalah persoalan suku, Indu, Kaum, dan Parui, serta teratak dusun kota dan nagari. Nah, masih tersisa, mudah-mudahan kita lanjut di pertemuan berikutnya tentang kepemimpinan, karena ketika ada ikatan keluargaan, ada teritori, pasti butuh pemimpin di antara mereka. Akhirnya, saya bersama Mak Tuanku pamit dari Kearifan Lokal Minangkabau. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 RRI Padang, suara